Ayyuhal asdiqo, syukran jazilan ala timamikum. Wa hadzal yawm sa'ashrahu maddatana. Qabla ma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan mendukung saya dan selalu mensupport dan mendukung karir saya sampai saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan pesantren yang berfokus kepada satu materi. Di sini saya angkat materi tentang keutamaan menuntut ilmu dan tafaqquh fiddin. Poin yang pertama, dalam ayat Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahu maulanal azim. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Al-ayat. Makna kontekstual ayat ini menjadi dalil utama lahirnya lembaga tafaqquh fiddin seperti pesantren yang mencetak ulama dan pendakwah. Juga demikian, ayat ini menegaskan bahwa harus ada sebagian umat Islam yang mendalami ilmu agama. Mengapa demikian? Agar mampu membimbing dan mengingatkan masyarakat. Menuntut ilmu agama bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi demi menjaga ajaran Islam dan kebaikan umat secara bersama. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya saya sendiri sebagai santri dalam mencari ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk membimbing dan mengingatkan masyarakat untuk mengajarkan ajaran Islam kepada mereka-mereka, kepada masyarakat. Mengapa demikian? Untuk tercapainya kebaikan umat Islam secara bersama, seperti itu. Kemudian poin yang kedua dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Makna kontekstual yang dijelaskan dalam hadis ini yaitu menegaskan bahwa tafaqquh fiddin adalah tanda kebaikan dan kemuliaan dari Allah, dan inilah tujuan utama lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Juga demikian, hadis ini mempertegas, menjelaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap agama merupakan tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi seseorang. Tafaqquh fiddin menunjukkan kemuliaan karena dengan ilmu agama seseorang mampu menjalani hidup sesuai tuntunan Islam dan memberi manfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi ilmu yang kita pelajari, kemudian tafaqquh fiddin, artinya tafaqquh fiddin itu adalah kemuliaan. Karena dengan ilmu agama, seseorang itu mampu menjalani hidupnya dengan tenang sesuai ajaran Islam yang telah diajarkan kepada kita. Kemudian
Yang terakhir qaul ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa menghendaki keduanya, hendaklah dengan ilmu. Jadi semuanya dengan ilmu. Di sini kontekstualnya menegaskan ilmu sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Bukan kehidupan dunia saja, bukan kehidupan akhirat saja, melainkan keduanya, yakni kehidupan dunia dan juga akhirat. Kemudian qaul ulama ini menegaskan bahwa ilmu adalah kunci utama keberhasilan hidup, baik untuk meraih kebahagiaan dunia maupun keselamatan di akhirat. Tanpa ilmu manusia akan sulit menjalani kehidupan dengan benar, sehingga ilmu menjadi dasar bagi setiap tujuan dan amal. Misal kita mau sholat, tapi kita tidak tahu ilmunya, bagaimana niat sholat, kemudian apa saja rukunnya, apa saja yang membatalkan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dari 3 poin ini. Niatnya bagaimana, tata caranya bagaimana, rukunnya bagaimana. Kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang sholat, juga tentang wudhu, bagaimana niat wudhu, bagaimana tata caranya, terus apa saja yang harus dilakukan, seperti itu. Maka kita harus terlebih dahulu mempelajari ilmu tentang wudhu. Jadi kesimpulannya di sini menuntut ilmu. Ada sebuah hadis yang mengatakan al ilmu bita'allum. Jadi ilmu itu diperoleh dengan belajar. Maka kalau kita tidak belajar, tidak bisa. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamrin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi ilmu itu harus diamalkan, harus disebar. Saya belajar, saya seorang santri, saya mempelajari ilmu di pesantren. Nanti ketika saya sudah di masyarakat, saya harus menyebarkan ilmu yang saya dapat. Seperti yang telah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang pertama tadi, bahwasanya menuntut ilmu agama itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk disebarkan, untuk disalurkan kepada orang lain. Khususnya nanti ketika saya sudah pulang atau kita semua sudah pulang ke masyarakat, itu harus membimbing dan mengingatkan masyarakat. Contoh kecilnya sholat yang tepat seperti ini, kemudian tata cara wudhu yang benar seperti ini, itu sudah termasuk dari membimbing masyarakat. Kemudian poin terakhir ya, hasilnya kesimpulan, menuntut ilmu dan tafakuh fiddin merupakan kewajiban mulia dalam Islam yang menjadi dasar utama lahirnya lembaga pendidikan seperti pesantren. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat At-Taubah tadi yang sudah saya bacakan di awal, yang memerintahkan agar sebagian umat mendalami ilmu agama secara sungguh-sungguh untuk kemudian membimbing dan memberi peringatan kepada masyarakat. Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberi pemahaman agama, menunjukkan bahwa tafakuh adalah tanda kemuliaan dan karunia ilahi. Sejalan dengan ilmu, Imam Syafi'i menegaskan bahwa ilmu adalah jalan meraih apa? Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus. Dengan demikian, menuntut ilmu bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi untuk membentuk pribadi beriman, beradab, dan bermanfaat bagi umat, sebagaimana tujuan utama pendidikan di pesantren. Ihdinas siratal mustaqim, ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.